Kasus suap Kementerian Pertanian memasuki babak baru. Kali ini Ketua KPK Firly Bahuri diduga melakukan tindak pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Anak anggota DPR terduga pelaku aniaya pacar disangkakan hukuman 15 tahun penjara. Ancaman ini lebih rendah dari laporan keluarga korban. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Persiapan laporan itu berkait dengan terjadinya pemerasan dan lain-lain sebagainya. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Jadi saya kira tidak akan pernah ada hal-hal orang bertemu dengan saya, atau apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Di tengah pengusutan kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK, beredar foto Ketua KPK Firly Bahuri bersama Syahrul Yassin Limpo di lapangan bulu tangkis. Diduga foto ini adalah bukti pemerasan Firly ke Syahrul. Pemerasan diduga untuk melancarkan aksi korupsi Syahrul di Kementerian Pertanian. Firly menjawab kabar burung yang menyebut dirinya menerima uang $1 miliar dari Syahrul Yassin Limpo. Seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca kan. Nah, saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Bawanya itu $1 miliar banyak loh itu. Ya, itu satu. Kedua, siapa yang mau ngasih uang $1 miliar? Polda Metro Jaya akhirnya menaikkan status perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ke tahap penyidikan. Keputusan ini diambil setelah gelar perkara 6 Oktober. Melakukan serangkaian tindakan penyidikan menurut cara dalam hal yang diatur oleh undang-undang guna mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Terkait kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK ini, polisi juga telah memeriksa 6 saksi termasuk Syahrul Yassin Limpo dan ajudan serta supirnya. Nama Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, juga ikut terseret dan disebut-sebut sebagai perantara pertemuan Firly dengan Syahrul. Kombes Irwan adalah suami keponakan Syahrul, sekaligus pernah menjadi bawahan Firly saat sama-sama bertugas di Polda NTB. Kombes Irwan juga telah diperiksa sebagai saksi. Pernah ada di tahun 2021, kira-kira di bulan Februari. Itu kebetulan saya diminta untuk menemani Pak SCL untuk menemui Pak Firly. Penyerahan uang itu tidak betul, saya tidak pernah merasa. Sementara itu, terkait kasus dugaan gratifikasi di Kementerian Pertanian, KPK telah menetapkan 3 orang tersangka. Di antaranya mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagiono, serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Sebelum pengumuman ini, Syahrul telah mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena sempat korban ini mengatakan, "Mah, sakit mah, mah, saya ngantuk mah, capek mah." Warga desa Bugis Indramayu digegerkan dengan sesosok jasad remaja di saluran irigasi. Kondisi korban terdapat luka bekas penganiayaan dan tangan terikat. Setelah dilakukan otopsi, korban adalah Muhammad Rauf, asal desa Pargi Mulya, Subang. Setelah dilakukan penyelidikan, tak disangka ternyata terduga pembunuhnya adalah Nurhani, ibu kandung korban.
Di malam nahas itu, korban sempat bersitegang dengan kakeknya. Korban memukul namun dipukul balik dengan tongkat dan gergaji oleh kakek. Korban yang kesakitan memanggil ibunya. Bukannya menolong, ibu korban malah menindih korban seraya memanggil paman korban. Oleh sang paman, korban kemudian diikat. Ibunya lalu berencana membawa korban ke tempat ayahnya. Namun karena takut dimarahi mantan suaminya, di tengah jalan korban dilempar ke saluran irigasi desa dan menenggelamkannya. Jadi pada saat di perjalanan pun sebenarnya menurut keterangan dari saudari N tersangka atau ibu kandung korban mengakui bahwa memang masih hidup. Ya, karena sempat korban ini mengatakan, "Ma, sakit, Ma." Saat olah TKP, polisi menemukan 37 barang bukti yang dipakai pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Pemandangan mencekam di langit wilayah Gaza menggambarkan ketegangan yang terjadi. Kelompok Hamas masih meluncurkan serangan roket ke Israel. Operasi militer yang oleh pihak Hamas disebut Badai Al-Aqsa ini dilaksanakan sebagai bentuk perlawanan terhadap pendudukan Israel di Palestina. Israel tak terima karena serangan dilakukan saat masyarakat tengah berkumpul merayakan Hari Raya Yahudi Simchat Torah. מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. הממשלה כולה מתייצבת מאחורי ההחלטה הזאת. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה, וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. Atas peristiwa ini, deretan selebritas dunia bereaksi. Supermodel Gigi Hadid menunjukkan dukungan kepada Palestina. Namun, Gigi juga berkata bahwa dengan mendukung Palestina, bukan berarti ia anti-Yahudi. Sementara artis papan atas Hollywood Gal Gadot mendukung Israel dengan memposting gambar bintang Daud yang bertuliskan I stand with Israel. Namun ajakan Gal Gadot untuk mendukung Israel dikecam oleh warganet. Dalam serangan balasan, selain bangunan rumah penduduk dan masjid, Rumah Sakit Indonesia di Gaza turut terdampak. Meski tak mengalami kerusakan serius, namun Rumah Sakit Indonesia mulai kekurangan pasokan obat, air bersih, dan pasokan listrik. Para relawan juga kesulitan membeli bahan pokok makanan karena pasar setempat hancur terkena rudal. Presiden Jokowi meminta Kementerian Luar Negeri serta jajaran kementerian lainnya untuk segera mengambil tindakan cepat melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Inilah detik-detik ledakan terjadi di bangunan ruko tempat penyimpanan gas. Menurut keterangan saksi, ledakan terdengar dari lantai 3. Keributan ini terjadi antara petugas parkir dan salah seorang pengendara yang hendak masuk ke stasiun Bogor. Korbannya lihat tadi ya. Cekcok terjadi setelah petugas parkir melarang kendaraan untuk masuk ke lahan parkir karena sudah penuh. Tak terima, pengendara nekat memukul petugas parkir. Oh, dihajar dia nggak mungkin, kalau nggak dihajar nggak mungkin gitu. Lihat mukanya. Lihat mukanya. Tak terima kendaraannya akan ditarik, warga ribut dengan penagih hutang. Kejadian yang terjadi di wilayah Jalan A.H. Nasution Medan ini sontak membuat warga sekitar keluar mencoba untuk melerai kedua belah pihak.
Udah dapat juga. Dapat satu. Ini dapat lagi. Dua orang remaja ini diamankan warga di wilayah Simpang Victor Tangerang karena membawa senjata tajam. Keduanya mengaku berasal dari wilayah Ciputat. Gangster bro, gangster bagi-bagi dari gangster. Dua remaja ini bahkan sempat menjadi bulan-bulanan warga yang emosi. Oh, 2 orang nih dia. 2 orang. Dapat. Gara-gara salah satu pendukung memakai kaos atribut calon, pemilihan kepala desa berlangsung ricuh. Warga ngamuk hingga saling lempar batu. Antrean pencoblosan bahkan bubar. Meski telah dilerai dan kericuhan dapat diredam, namun polisi tetap menutup jalan dengan bambu agar kedua kubu tidak bertemu. Kericuhan antara pemilik rumah dan petugas jurusita Pengadilan Negeri Medan tak terelakkan saat eksekusi lahan dilakukan. Penghuni yang telah menempati rumah selama 12 tahun menolak eksekusi karena tidak tahu adanya proses hukum terhadap rumah yang dibelinya. 3 orang yang diduga provokator ditangkap polisi. Lomba karapan sapi ini akhirnya dihentikan karena terjadi keributan di antara peserta. Kericuhan diduga akibat salah satu peserta merasa dicurangi. Tak hanya adu mulut, para pendukung karapan sapi bahkan mengeluarkan senjata tajam dan saling kejar. Akibat bentrokan ini, 3 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Untuk menjaga kondusivitas pengumuman juara Piala Presiden Karapan Sapi, akhirnya ditunda. Pria ini menjadi bulan-bulanan warga saat akan mencuri di sebuah rumah di Jalan Kebon Baru, Cilincing. Pelaku dipergoki warga saat bersembunyi di belakang rumah tanpa izin. Saat ditanya, pelaku mengaku tengah dikejar orang. Dinilai cukup mencurigakan, warga lalu berteriak maling. Pelaku kemudian naik hingga merusak atap rumah warga. Mengetahui ada 2 kelompok warga yang saling serang dengan senjata tajam, warga di wilayah Koja berteriak ketakutan. Warga resah karena tawuran ini bukan yang pertama kali terjadi. Masyarakat berharap polisi meningkatkan patroli. Inilah detik-detik ledakan terjadi di bangunan ruko tempat penyimpanan gas. Menurut keterangan saksi, ledakan terdengar dari lantai 3. ...250 tabung gas LPG dan 70 tabung oksigen meledak di lokasi. Satu pekerja gudang menderita luka bakar 80% akibat kejadian ini. Korban yang berhasil lompat dari lantai 3 langsung dibawa ke rumah sakit. Mobil sport ini tiba-tiba menabrak sejumlah kendaraan yang tengah berhenti di lampu merah di Bundaran Senayan. Pelaku justru mengamuk dan memukul salah satu korban.
Para pengendara lain tak terima dengan tindakan pelaku, lalu menghakiminya. Taksi dan sejumlah sepeda motor ringsek, 3 orang menjadi korban. Telah terjadi perkara penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain. Sepintas, visual ini menunjukkan betapa harmonisnya hubungan keduanya. Namun siapa sangka, wanita cantik ini meregang nyawa di tangan kekasihnya sendiri. Korban terbaring tak berdaya di parkiran basement sebuah tempat hiburan malam di Surabaya. Diduga akibat dianiaya kekasihnya, Gregorius Ronald Tanur. Gak tahu. Pelaku bahkan sempat merekam dan menertawakan korban. Pelaku juga sempat mengaku tidak mengenal korban yang dipacarinya sejak bulan Mei 2023. Gak tahu. Aku mau keluar, tiba-tiba di jalan, gak bisa keluar. Oh temennya anak teman cokul. Korban juga nyaris ditinggalkan di basement, namun dicegah petugas keamanan. Pelaku lalu membawa korban ke apartemennya. Kondisi korban memburuk saat tiba di apartemen. Panik, pelaku lalu memberi CPR dan napas buatan ke korban. Tak kunjung sadar, korban lalu dibawa ke rumah sakit. Setiba di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal. Bahkan waktu kematiannya diduga hingga 45 menit sebelum tiba di rumah sakit. Hasil otopsi mengungkap banyaknya luka lebam di tubuh korban. Menurut polisi, sebelum terjadi penganiayaan, pelaku dan korban sempat cekcok. Keluarga korban lalu melaporkan atas dugaan kasus penganiayaan berat dan atau pembunuhan, di mana pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Kita melaporkan terkait dugaan penganiayaan berat dan atau pembunuhan. Harapan kami, pasal yang dikenakan kepada pelaku ini adalah pembunuhan 338. Melalui pengacaranya itu menghubungi ya, memintalah bagaimana ini diselesaikan secara baik-baik. Setelah digelar rekonstruksi dan temuan fakta baru, penyidik mengubah sangkaan primer dengan pasal 338 KUHP, di mana pelaku disangkakan pidana dugaan menghilangkan nyawa orang lain dengan ancaman 15 tahun penjara. Adanya peristiwa tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dan atau penganiayaan, sehingga disepakati terhadap GR kami terapkan pasal Premier 338 KUHP subsidiar 351 ayat 3 KUHP. Kasus kekerasan di Indonesia tercatat masih tinggi. Belum mencapai akhir tahun, namun kekerasan sudah lebih dari 20.000 kasus. Perempuan masih menjadi korban kekerasan 4 kali lebih banyak dibanding pria. Kekerasan yang melibatkan keluarga anggota dewan beberapa kali terjadi. Tidak melulu menjadi pelaku, ada juga yang menjadi korban. Di Ambon, Maluku, anak ketua DPRD Ambon memukul seorang remaja hingga korban kehilangan nyawa. Kasus ini berawal dari kesalahpahaman karena saling senggolan di jalan menuju masjid di kawasan Talake pada 30 Juli. Pelaku yang tersulut emosi memukul kepala korban 3 kali saat korban masih duduk di motornya.
Korban yang pingsan sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawanya tidak tertolong. Keributan terjadi antara Justin Frederick, anak anggota DPR Komisi 11 dari fraksi PDIP, dengan ayah dan anak Ali Marasabesi dan Faisal Marasabesi. Keduanya merupakan anggota dari Ormas Pemuda Bravo 5. Selain menganiaya, kedua pelaku juga didapati membawa mobil dengan plat nomor palsu. Plat nomor RFH ini ternyata milik kendaraan lain. Di Bekasi, Jawa Barat, polisi menetapkan Putra Ibnu Hajar Tanjung, anggota DPRD Kota Bekasi, sebagai tersangka kasus pemerkosaan anak dan penganiayaan. Sejak pertama kali kasus pencabulan ini dilaporkan, pelaku mangkir 2 kali dalam pemanggilan oleh polisi. Pelaku bahkan sempat kabur saat polisi akan menjemput paksa. Pelaku akhirnya menyerahkan diri usai kabur ke Cilacap dan Bandung. Namun miris, Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan vonis 7 tahun penjara. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 8,5 tahun dan restitusi 10 juta rupiah. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.